Di saat kamu merasa bahwa hidup ini seperti berlari tanpa tujuan, seolah-olah kita terus bergerak, tapi entah kemana arahnya. Tapi tahukah kamu bahwa sebenarnya ada tujuan akhir yang pasti akan kita hadapi? Tuhan telah memberikan kita pengingat tentang hari penghakiman yang pasti akan datang. Ini bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti, tapi sebuah realitas yang harus kita sadari. Bayangkan jika dalam sekejap, seluruh perbuatan kita diperlihatkan seperti film yang diputar ulang. Menegangkan, bukan? Firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 36 mengatakan bahwa, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ini menunjukkan bahwa hari penghakiman itu pasti akan tiba, tapi waktunya tidak ada yang tahu. Lalu, bagaimana kita harus menyikapinya? Apakah kita harus hidup dalam ketakutan setiap hari? Tentu tidak. Justru ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bayangkan jika kamu sedang mempersiapkan diri untuk sebuah ujian penting. Kamu pasti akan belajar dengan giat, bukan? Nah, hidup ini juga seperti itu. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan mempersiapkan diri menghadapi hari penghakiman. Tapi ingatlah bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam yang ingin menghukum kita. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih dan ingin kita semua selamat. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri? Pertama, kita perlu introspeksi diri. Coba renungkan. Apakah selama ini kita sudah hidup sesuai dengan ajaran Tuhan? Apakah kita sudah mengasihi sesama seperti diri kita sendiri? Kedua, kita perlu bertobat dari kesalahan-kesalahan kita. Bertobat bukan berarti kita harus menyiksa diri atau merasa tertekan. Justru sebaliknya, bertobat adalah sebuah proses yang membebaskan. Seperti ketika kita membersihkan rumah dari debu dan kotoran, kita akan merasa lega dan segar setelahnya. Ketiga, kita perlu terus belajar dan bertumbuh dalam iman. Bacalah firman Tuhan, renungkan maknanya, dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan tugas yang mudah, tapi percayalah, hasilnya akan luar biasa. Mungkin ada di antara kita yang merasa, aku sudah terlalu banyak berbuat salah. Mana mungkin Tuhan masih mau menerimaku? Tapi ingatlah, bahwa kasih Tuhan itu tak terbatas. Dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan bahwa marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bayangkan betapa indahnya jika kita bisa hidup tanpa beban, tanpa rasa takut menghadapi hari penghakiman. Kita bisa menjalani setiap hari dengan penuh sukacita, karena kita tahu bahwa kita sudah diampuni dan diterima oleh Tuhan. Tapi jangan salah paham, hidup dalam kasih Tuhan bukan berarti kita bisa seenaknya berbuat dosa. Justru karena kita mengasihi Tuhan, kita akan berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Seperti seorang anak yang mengasihi orang tuanya, ia akan berusaha untuk tidak mengecewakan mereka. Lalu, bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan? Apakah kita harus diam saja? Tentu tidak, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan juga bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini bukan berarti kita harus berkeliling dan memaksa orang untuk percaya. Tapi dengan hidup kita yang berbeda, orang-orang akan melihat dan bertanya-tanya, apa yang membuat orang ini begitu damai dan bahagia? Dan itulah kesempatan kita untuk membagikan kasih Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang merasa, tapi aku bukan orang yang pandai bicara. Bagaimana aku bisa memberitakan Injil? Ingatlah bahwa Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi pengkhotbah ulung. Yang Dia minta adalah kesediaan kita untuk dipakai. Dalam 1 Korintus 1 ayat 27 dikatakan bahwa, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Tuhan untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Tuhan juga untuk memalukan apa yang kuat. Jadi, jangan takut untuk membagikan kasih Tuhan. Mulailah dari hal-hal kecil, mungkin dengan tersenyum pada tetangga, membantu teman yang kesulitan, atau sekadar mendengarkan keluhan orang lain. Percayalah, tindakan-tindakan kecil ini bisa membawa dampak yang besar. Sekarang, mari kita kembali ke topik awal kita tentang hari penghakiman. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Tuhan harus menghakimi kita? Bukankah Dia Maha Pengasih? Ya, Tuhan memang Maha Pengasih, tapi Dia juga Maha Adil. Penghakiman bukan tentang menghukum, tapi tentang memulihkan keadilan. Bayangkan jika di dunia ini tidak ada hukum dan pengadilan, pasti akan kacau, bukan? Begitu juga dengan hari penghakiman. Ini adalah saat di mana segala sesuatu akan dipulihkan,
di mana kebenaran akan menang atas kejahatan. Tapi ingatlah bahwa kita tidak perlu menghadapi hari penghakiman sendirian. Tuhan telah mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertama, terimalah kasih dan pengampunan Tuhan. Kedua, hiduplah dalam kasih-Nya setiap hari. Dan ketiga, bagikan kasih itu kepada orang lain. Mungkin kamu merasa ini terlalu berat, tapi ingatlah bahwa kamu tidak sendiri. Tuhan selalu menyertai kita. Dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan bahwa, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi, mari kita jalani hidup ini dengan penuh sukacita. Bukan karena kita tidak takut akan penghakiman, tapi karena kita tahu bahwa kita sudah diampuni dan diterima oleh Tuhan. Mari kita hidup setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir kita. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan penuh semangat untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Bagaimana perasaanmu setelah mendengar ini? Apakah kamu merasa takut? Atau justru merasa lega? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan dan mendukung dalam perjalanan iman kita. Ingatlah, kamu berharga di mata Tuhan. Dia menciptakanmu dengan tujuan. Jadi, jangan sia-siakan hidupmu. Gunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk berbuat baik dan memberkati orang lain. Akhir kata, jika video ini memberkatimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Bersama-sama, mari kita sebarkan kabar baik ini ke seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.